Sakit nggak sih tanam benang itu? Kan kita kan muslim ya gitu. Apakah ini merubah ciptaan Allah? Tapi menjujur ya, ini kalau saya pribadi Pengalaman ya. Pengalaman ya, pasti sakit banget sumpah. Begitu, maksudnya begitu udah selesai sakit banget. Terus kayak begitu udah selesai kayak ogah banget, gue udah nggak, udah pokoknya udah gitu. Lucky me. Oh. Lucky me. I won, got it done. Lucky me. Oh. Lucky. I wanted the door hit when I leave. Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel Miss Bella Husky. Gimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat dan happy terus ya. Kali ini tuh saya nggak sendirian, saya ditemani sama seseorang. Ini adalah Dokter Fani. Kan minggu lalu saya baru aja upload video tentang tanam benang gitu kan. Jadi dan banyak banget pertanyaan yang saya dapat lewat DM gitu. Jadi saya pikir daripada saya jawabin satu-satu kan lebih baik mendingan saya Terus saya pikir daripada saya jawabin satu-satu mendingan saya langsung aja kan jawab gitu. Dan kebetulan ini adalah Dokter Fani. Halo. Gitu. Dokter Fani ini adalah seorang dokter estetik ya. Betul. Nah, jadi kita sekarang sekalian tanya-tanya nih beberapa hal yang udah ditanyain sama follower saya gitu. Makasih banget udah mau mampir di channel Miss Bella Husky. Seneng banget loh diundang ke channelnya Bella Husky yang udah followernya ratusan ribu ya. Keren. Alhamdulillah gitu. Saya mau nanya nih ya dok ya, tanam benang itu sebenarnya apa sih dia? Tindakan non minimal invasif ya, tanpa operasi. Jadi dia untuk tujuannya mengencangkan kulit yang kendur karena proses penuaan. Minimal dari umur berapa sih dia bisa tanam benang itu? Lebih bagus sih 30 sampai 50 tahunan lah. 30-an. Biasanya oke. kulitnya udah mulai sagging tuh usia segitu ya. Aduh, mulai turun. Tapi gitu. umur 20-an juga pasien dokter juga ada yang melakukan tanam benang seperti tanam benang hidung ya. Kayaknya udah banyak ya soal anak umur 20-an sekarang ya. Untuk memancungkan hidung gitu, tanam benang hidung gitu. Kita kan muslim ya gitu. Apakah ini merubah ciptaan Allah? Ini tuh nggak permanen ya, hal yang merubah permanen kan yang tidak dibolehkan gitu. Kalau benang itu dia tidak permanen, ya, dia itu terserap oleh tubuh, jadi dia hilang kurang lebih 6 sampai 1 tahunan. Oh, 6 sampai 1 tahunan. Jadi dia terserap tubuh, metabolisme tubuh. Makanya perlu pembaharuan ya setelah berapa lama ya. Sakit nggak sih tanam benang itu? Dalam proses pengerjaannya sih nggak sakit ya, karena kita prosedurnya sebelum tarik benang atau tanam benang itu kita berikan anestesi lokal dulu gitu, suntik anestesi lokal dulu. Jadi kan kita buat kulitnya baal ya, mati rasa gitu kan. Pada proses pengerjaan nggak ada sakitnya tuh. Nah setelah itu tuh baru tuh terasa ya nyut-nyutan sampai beberapa hari. Sampai nggak bisa itu karena kita di anestesi kali ya, jadi maksudnya rasanya lebih masih acceptable. Tapi menjujur ya, ini kalau saya pribadi Pengalaman ya. pasti sakit banget sumpah. Begitu udah selesai kayak ogah banget, gue udah nggak, udah pokoknya udah gitu ya. Jadi kan sempet nelfon sana sini kan kayak gue ngapain sih begini gitu kan, ngapain. Tapi begitu udah jadi hasilnya berapa hari kemudian kayak ditanyain kan, kapok nggak? Enggak dong. mau dong. Tetap pengen lagi gitu. Bikin lagi ya, pengen cantik terus, biar cantik terus. Tanam benang itu beda nggak sama tarik benang? Adanya perbedaan sih. Tanam benang dia itu biasanya benangnya itu dia tidak bergerigi gitu, dia lebih halus, jarumnya juga lebih pendek. Tarik benang biasanya itu benangnya itu dia lebih panjang, lebih bergerigi, dan juga jarumnya juga lebih panjang. Sakit nggak? Sama kurang lebih. Apakah ada orang-orang yang tidak boleh melakukan tanam benang? Apa semua orang bisa? Mungkin yang nggak bisa dilakukan tanam benang itu seperti yang mempunyai riwayat alergi gitu, dia bahan-bahan tertentu, bahan-bahan atau riwayat alergi lah. Bakat keloid juga mungkin bisa juga ya? Bisa dihindari juga seperti Oke. Jadi kalau misalnya kamu memang mau melakukan tanam benang, kamu mesti tahu juga apakah kamu tuh punya bakat keloid atau enggak. Itu kayak penting ya. Gitu. Proses pengerjaannya itu berapa lama sih, Dok? kurang lebih 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit. Nggak begitu lama sih kalau tanam Oke. benang. Bisa dokter jelasin nggak sih apakah makin banyak benang makin oke atau gimana gitu? Biasanya kalau di wajah itu kita kerjakan yang tarik benang itu biasanya dikerjakan 1 sampai 10 benang gitu. Cuma kalau satu kan biasanya yang di daerah kayak double chin gitu. Kemarin ya. satu gitu. Ya, oke. Nah, kalau yang
Di pipi rata-rata 6 sampai 10-an. Oh, Tiga berarti kanan, 3 tiga 3. kiri. Oh, oke. Atau 5 kanan 5 kiri. Apakah ada pengaruhnya misalnya makin banyak benang jadi makin kencang? Iya dong kalau Oke. Oh, jadi jadi kalau misalnya beda dengan hasil misalnya cuma 1-1 gitu kan, dengan 3-3 hasilnya lebih bagus gitu. Yang 3-3 gitu, semakin banyak ya hasilnya semakin bagus. Ada pantangannya nggak sih dok? Kira-kira pas habis tanam benang tuh nggak boleh ngapain aja? Nah, setelah tanam benang dihindarin untuk tidak memakai skincare dulu. Oh iya. Yang kedua kosmetik. Kosmetik iya. Kurang lebih 3 hari. 3 hari. Pantangan yang lain seperti makanan makanan ya? Biasanya kalau itu yang benang di pipi ya. Hindari makanan yang terlalu keras seperti itu. Itu kurang lebih 1 minggu. Oke. Tertawa yang terlalu lebar, terbahak-bahak. Nah. Ini sakit banget. Jadi kalau misalnya yang suka ketawa terbahak-bahak tuh, nah jadi kalem tuh kalau habis tanam benang ya kan, jadi berubah gitu. Jadi malu-malu jadi berubah ya. Ada yang ini nggak kayak misalnya teman-teman kok tiba-tiba mereka tahu sih. Ketika waktu ketemuan gitu bener-bener ngomong tuh masih kayak gitu, jadi kayak orang habis operasi gigi gitu. Iya. Jadi dikirainnya tuh kayak operasi gigi gitu. Terus ya udah ngomong aja kan aku bisa benang gitu, jadi kayak sakit nggak pada begitu rata-rata sih. Kan ada juga ya kayak di salon ya, yang menyediakan tanam benang gitu. Recommended nggak sih kayak gitu? Enggak sama sekali ya menurut aku ya. Jadi tetap harus ke dokter ya. Kalau misalnya melakukan tanam benang, filler, apapun lah ya yang berhubungan dengan tindakan medis, lebih baik ke klinik estetik atau klinik-klinik dokter ya yang tersertifikasi, yang melakukan dokter yang tersertifikasi gitu, yang berpengalaman gitu. Jangan ke tempat-tempat salon yang mengerjakan juga belum tentu dokter gitu kan, bahan-bahan yang digunakan juga belum tentu BPOM gitu, belum tentu baik gitu untuk dan kita gitu. Nah, sterilitasnya juga harus dipertanyakan tuh gitu. Jangan sampai melakukan tanam benang di salon dalam pekerjaannya nggak steril, terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Jadi memang kalau misalnya kamu mau melakukan ini tindakan-tindakan prosedur kayak gitu, coba cari ke klinik estetik ya, yang emang benar-benar ada dokternya. Jadi ini kan di bawah pengawasan dokter ya, biar nggak malpraktek gitu. Kalau untuk biaya itu ya dok ya, kita nggak usah ngomongin jumlah harganya, tapi apakah tanam benang itu mahal? Kan kalau zaman dulu itu mahal banget ya, kalau dulu yang aku dengar kan bisa sampai puluhan juta ya. Nah kalau sekarang tuh apakah sudah terjangkau kan harganya? Kisaran harga tanam benang sekarang tuh sudah terjangkau ya, maksudnya nggak terlalu mahal. Nggak semahal dulu ya? Ada yang under di bawah 10 juta udah bisa untuk tanam benang gitu. Iya, karena dulu yang saya denger ya kayak kalau mau tanam benang tuh kayak puluhan gitu, jadi kayak mahal banget gitu kan. Sekarang di udah bawah 10 juta udah ada bisa ya. Gitu. Kan tadi katanya bedanya sama tarik benang kan? Kalau tanam benang itu apakah bikin kulit otomatis kenceng juga kan? Jadi gini, kalau tanam benang dia tujuannya lebih menstimulasi kolagen. Jadi mukanya lebih kencang lebih kenyal jadi lebih lihat muda juga ya kan. Nah kalau tarik benang dia ada kelebihannya lagi, yaitu bagian yang kendur itu lebih tarik tuh gitu, jadi lebih kencang gitu, lebih naik gitu. Jadi untuk orang-orang yang kayak misalnya kayak umur 50-60 itu kan rata-rata pipi udah mulai segi ya. Gitu nah kan. Itu berarti tarik benang. Tarik benang di pipi. Biasanya kalau di pipi tarik benang gitu. Oke. Kalau ingin melakukan prosedur seperti ini, saran saya coba cari klinik estetik yang kamu percaya, terus kamu konsultasikan dulu. Kan bisa kan ya dok, konsultasi kayak saya aja sebelum melakukan tanam benang tuh kayak bolak-balik konsul dulu dan ke dokter gitu untuk sebelum kamu melakukan tindakan, karena kan mereka memang ahli gitu ya, jadi jangan sembarangan juga gitu. Nah
kamu konsultasikan dulu, riset-riset dulu, cari-cari di YouTube informasinya di mana. Bisa juga cari ke ininya Dokter Fani. Dokter Fani ada channelnya kan? Ada. Oke. Aku lagi kebetulan lagi baru terjun nah, ke dunia YouTube ya kan. Jadi channelnya itu masih baru banget nih. Boleh deh di follow deh. Follow nanti saya kasih linknya ya pokoknya Boleh, untuk thank you. channelnya Dokter Fani gitu. Di sana ada informasi pokoknya tentang tanam benang, tentang estetik ya, filler gitu kan, botok, pokoknya segala macam. Kalau kamu mau cari tahu daripada Google nggak jelas itu terus nggak ketemu jawabannya, mendingan langsung nanya sama dokternya. ya. Nah itu aja video kali ini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kamu. Kalau kamu ada pertanyaan bisa tulis pertanyaanmu di kolom komentar yang ada di bawah. Like video ini kalau menurutmu bermanfaat, share juga, jangan lupa buat siapapun yang ada dalam hidupmu. Terima kasih Dokter Fani udah ada di sini. Terima kasih udah dikasih kesempatan ya untuk hadir di sini. Iya sama-sama. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.